Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits, kembali lagi bersama Amarket pada edisi analisa mingguan kita pada minggu ini. Analisa ini berlaku dari tanggal 23 nanti sampai tanggal 27. Selama satu minggu kita akan melihat bagaimana pasar yang terjadi dan kita coba untuk memprediksikan arah pergerakan pasar ke depan. Walaupun kita tahu bahwa di dalam minggu ini dari tanggal 22 sampai tanggal 27 tidak terlalu banyak berita fundamental yang dikeluarkan. Semua terfokus pada libur Natal. Pasar juga akan sedikit istirahat di hari Natal dan mungkin sampai penutup bulan Desember ini pasar ya tidak terlalu banyak bergerak rekan trader. Setelah kemarin data inflasi PCE adalah merupakan data terakhir yang merupakan salah satu data yang menjadi acuan oleh The Fed dalam melihat bagaimana pergerakan pasar ke depan. Tapi seperti biasa rekan trader, mari tetap di penghujung tahun ini walaupun pasar sedikit agak rehat, agak sedikit diam sedikit jalan di tempat, tapi masih tetap ada waktu, ada kesempatan untuk kita melihat terus bagaimana pergerakan pasar yang terjadi sehingga bisa memberikan sedikit informasi terhadap apa yang akan terjadi. Oke rekan trader, seperti biasa kita lihat dalam minggu yang telah berlalu bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Intinya itu di mana di saat rapat pertemuan FOMC dan seperti kita tahu bahwa The Fed telah mengesahkan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point. Ini benar-benar memberikan arah yang sangat luar biasa di mana dolar Amerika mengalami sedikit penguatan yang signifikan dan membuat aset-aset lainnya mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana keadaan yang terjadi pada pasar di minggu lalu. Kita lihat sangat luar biasa dan dari data yang kita lihat di sini bagaimana kita mulai dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan naik sampai menyentuh level 107.753. Bayangkan rekan trader, mulai dari hari Senin minggu lalu sampai puncaknya itu di hari Kamis kemarin mengalami penguatan, tapi memang agak sedikit mengalami pelemahan di hari Jumat. Tapi secara garis besar 108.250 ya, sempat menyentuh 108.266 malahan. Itu merupakan nilai ketinggian yang terjadi selama satu minggu ini. Sedangkan untuk euro, angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat bagaimana imbas data-data yang dikeluarkan karena di minggu lalu banyak sekali data yang dikeluarkan full dari hari Senin sampai hari Selasa sampai hari Jumat. Dan kita bisa lihat untuk euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang signifikan, sempat menyentuh level 1.03394 terutama di hari Rabu ini ya, di saat rapat pertemuan FOMC dikeluarkan ya. Ini bergerak sangat dinamis rekan trader dan dia mengalami pelemahan hingga menyentuh level 1.3394. Dan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling walaupun memulai minggu dengan penguatan yang signifikan, sempat mengalami penguatan sampai di level 1.27222, tapi setelah itu rekan trader bisa lihat bagaimana imbas dari rapat pertemuan FOMC dan menjelang rapat pertemuan FOMC bagaimana pasar bergerak mundur, turun sampai menyentuh level 1.24907. Sedangkan untuk gold kita bisa lihat rekan trader, gold kembali mengalami pelemahan yang signifikan setelah di dua minggu lalu sempat naik ke posisi 2731, tapi di minggu ini rekan trader dia jatuh bebas dan menyentuh level 2581 seperti yang telah kita prediksikan di sini. Dia turun menyentuh 2581 walaupun akhirnya dia sempat naik lagi dan ditutup pada pergerakan mingguan di posisi 2621.30 ya. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader
sudah sangat jelas USD Yen Jepang bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan sehingga memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap mata uang lainnya. Kita lihat USD Yen Jepang sampai keluar jalur naik sampai di posisi 157.2524 ya. Walaupun kemudian turun di penghujung minggu hari Jumat dan ditutup di seputaran 156.369. Ini adalah secara teknikal rekan trader, dan kalau kita lihat secara fundamental ya, secara fundamental sudah sangat jelas ini rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar ya. 100% rekan trader bisa lihat di sini bagaimana di minggu yang lalu data-data yang dikeluarkan sangat memberikan penguatan yang signifikan terhadap dolar Amerika. Kita mulai dari indeks PMI dari hari Senin, PMI manufaktur 48,3 dari 49,7, tapi indeks pembelian jasanya mengalami penguatan 58,5 dari 56,1. Kemudian diikuti oleh penjualan retail juga seperti kayak gitu rekan trader. Di hari Rabu kita lihat data dari Inggris, ada data inflasi di mana inflasi berada di seputaran 2,6. Begitupun juga untuk data inflasi Eropa, dia berada di seputaran 2,2 ya. Ini sangat memberikan arah yang sangat luar biasa. Hari Kamis dini hari mulai dengan proyeksi ekonomi FOMC telah saya jelaskan sebelumnya, diikuti juga dengan konferensi pers ya. Data dari Jepang juga ada. PDB juga kita bisa lihat PDB Amerika mengalami penguatan ya dari 3,033% menjadi 3,1%, sedikit mengalami penguatan ya. Ini juga bisa dilihat dari klaim pengangguran awal rekan trader. Kalau lihat klaim pengangguran awal di sini, klaim pengangguran mengalami sedikit pelemahan di mana 242.000 di minggu lalu. Pengangguran mengalami sedikit pelemahan dan berada di seputaran 220.000 ya, 220. Ini sangat luar biasa ya. Dan pada akhirnya data yang sangat luar biasa ditutup oleh data inflasi PCI inti dan PCI ya, harga PCI inti tahunan dan harga belanja personal ya PCI inti pada bulan November, dan secara tahunan dia berada di seputaran 0,1% dan 2,8%. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada minggu lalu. Bagaimanakah untuk minggu depan dari tanggal 23 sampai tanggal 27 nanti sebelum kita masuk di tahun baru? Nah, kita bisa lihat dari kalender ekonomi. Harap diperhatikan untuk hari Senin ada sedikit data yang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. PDB dari Inggris akan dikeluarkan ya, diperkirakan 1% dari sebelumnya 0,7. Harap diperhatikan secara tahunan. Dan untuk kuartal ketiga ya PDB akan dikeluarkan ya rekan trader. Dan dari Amerika akan ada kepercayaan konsumen. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini data ini termasuk salah satu data juga yang dikeluarkan. Harap diperhatikan hari Senin. Hari Selasa semuanya libur ya. Hari Selasa mulai libur tanggal 24. Tapi ingat, sebelumnya akan ada penjualan rumah baru, data dikeluarkan ya. Sekitaran hari Selasa ada data penjualan rumah baru pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, 22.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Sedangkan pada prinsipnya udah mulai persiapan untuk libur Natal ya. Pasar udah mulai agak sedikit slow down ini. Hari Rabu seperti biasa ya libur Natal. Hari Kamis juga selain masih ada pengaruh efek dari libur Natal juga, tapi kita bisa lihat bahwa hari Kamis akan ada, pasar memang sudah buka dan akan ada data yang harap diperhatikan, yaitu klaim pengangguran awal 2030. Ini harap diperhatikan ya. Ini salah satu data yang akan dikeluarkan pada hari Kamis. Jadi pada prinsipnya data untuk minggu depan tidak terlalu banyak. Selain nanti hari Senin ada kepercayaan konsumen dan data PDB dari Inggris. Hari Selasa akan ada penjualan rumah baru pukul 22.00 dan hari Kamis ya, setelah Natalan hari Kamis akan ada data klaim pengangguran awal ya, yang akan dikeluarkan. Pada prinsipnya pasar mulai slow down liburan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu
Udah tidak ada data-data yang sangat luar biasa lagi, ya makanya pasar kemungkinan akan bergerak slow down kelihatannya. Ya. Oke, itu adalah secara fundamental. Bagaimanakah secara teknikal rekan trader? Untuk teknikal, mari kita langsung coba mulai analisa kita selama 1 minggu ke depan. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Dari indeks dolar Amerika, kalau dalam kacamata saya, indeks dolar Amerika selama 1 minggu ke depan, menurut analisa saya, tendensi bullish masih ada. Masih, tapi tidak terlalu besar banget. Ya. Tapi menurut saya, pengaruh untuk pelemahan pun juga masih tetap ada. Ya. Oleh karena itu, saya memprediksikan bahwa secara garis besar, untuk minggu depan, apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika dalam pemahaman saya, dia ini masih bisa naik, rekan trader, masih bisa naik sampai level yang paling maksimal di posisi 109.364. Tapi juga hati-hati bahwa pasar juga bisa membuat dia sedikit melemah, ya rekan trader, karena tidak terlalu banyak kalender ekonomi yang terjadi. Jadi menurut saya juga tidak terlalu akan bergejolak dengan signifikan. Ya, oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini, kalaupun memang dia mengalami penguatan, dia akan naik sampai di posisi 109.364, dan hati-hati juga dia akan mencoba melemah ya sampai di posisi paling terendah itu di sekitaran 106.458. Ya, pada prinsipnya pasar tidak terlalu banyak bergerak ya, karena memang ya keadaan juga akan banyak liburan pada minggu depan. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, seperti biasa rekan trader, euro angkel saham dolar dalam pemahaman saya, euro angkel saham dolar ini masih memiliki tendensi untuk sedikit mengalami pelemahan yang signifikan. Saya memprediksikan dia akan mencoba melemah sampai level terendah di posisi 1.2504. Tapi hati-hati juga bahwa dia bisa saja mengalami penguatan, dan penguatan itu bisa sampai di level paling tertinggi menurut saya di posisi 1.05164. Pada prinsipnya minggu depan ini berita tidak terlalu banyak ya rekan trader ya. Jadi arah pergerakannya juga tidak terlalu signifikan. Dan untuk pound sterling rekan trader, untuk pound sterling rekan trader bisa lihat bahwa arah pergerakan yang pada pound sterling, menurut analisa saya, pound sterling ini masih memiliki peluang untuk turun ke posisi yang lebih rendah lagi. Tapi menurut analisa saya, penurunan dia ini sudah tidak terlalu maksimal lagi. Saya beranalisa bahwa kalaupun dia punya turun, itu mungkin sampai di posisi 1.23847. Tapi pengaruh untuk dia naik masih sedikit besar. Masih ada pengaruh untuk dia naik bisa sampai di posisi 1.26986. Sekitaran sini rekan trader ya. Pada prinsipnya menurut saya dia tidak terlalu tinggi-tinggi banget arah pergerakannya ya, pada minggu ini. Dan untuk gold rekan trader, pengamatan saya bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang untuk jatuh rekan trader. Masih punya peluang untuk jatuh. Malahan saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan punya peluang besar jatuh sampai level 2563. Walaupun masih tidak tertutup kemungkinan juga dia naik rekan trader ya, tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 2661. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba pergerakannya itu dari level tertinggi sampai level terendahnya itu di seputaran 2563. Jadi pola pergerakan selama 1 minggu itu menurut saya dia masih punya peluang besar untuk turun masih. Dan 2563 masih bisa tercapai dalam minggu depan walaupun di tengah pasar yang tidak terlalu besar pergerakannya. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang, menurut saya USD yen Jepang ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tidak terlalu besar-besar amat, tapi masih bisa naik sampai posisi yang lebih tinggi. Ya saya berasumsi kalau tinggi sekali di sekitaran 160, tapi menurut saya tinggi banget itu sebenarnya. Tapi dia punya peluang juga untuk jatuh sampai level paling terendah di posisi 154.275. Jadi arah pergerakannya dari 160 sini sampai 100, nah ini sampai di level bawah sini ya. 154.275. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader
Demikianlah analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga analisa yang kita berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dari kata rekan trader, jadikanlah analisa ini sebagai pegangan, sebagai referensi untuk rekan trader semuanya. Tapi ingat, analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu, tetap terus beranalisa, terus melihat apa yang sedang terjadi pada pasar, dan kami percaya bahwa analisa rekan trader adalah analisa yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.